GKJW, ladang bagi semua, taat pada guru, pada orang tua, itulah kewajibanku. Rajin berdoa. Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat GKJW Tanjung Perak menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam ibadah minggu hari ini. Kiranya kesetiaan beribadah kita kepada Tuhan merupakan ucapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat dan menjadi berkat bagi semua. Ibadah kita pada pagi hari ini memasuki ibadah perjamuan khusus Advent Minggu tanggal 6 Desember tahun 2020. Pada hari ini juga akan dilaksanakan pemberkatan nikah antara Saudara Andreas Rulan M dengan Saudari Margareta Eden pukul 9 pagi. Yang kedua adalah pemberkatan perkawinan Saudara Freddy dan Saudara Shirley Yohana yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 pukul 8 di GKJW Tanjung Perak. Jumat pada tanggal 25 Desember 2020 pukul 7 dalam ibadah live Natal akan dilaksanakan sakramen baptis anak bagi Bapak Ibu yang akan membaptiskan putra-putrinya dapat segera mengambil formulir baptis di sekretariat gereja. Demikian ada lagi satu, maaf. Perayaan Natal dan ulang tahun jemaat tanggal 19 akan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2020 secara online pukul 7 dan ibadah malam Natal tanggal 24 Desember juga secara online pukul 7 malam. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 76 ayat yang pertama dan kedua. Jemaat silakan berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam ibadah perjamuan kudus di masa Advent ini. Mari bersama-sama kita mengaku bahwa ibadah perjamuan kudus Advent ini kita kuduskan di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Kristus, di dalam perayaan ibadah perjamuan kudus Advent, pada saat ini kita diterangi dengan tema masa Advent tahun 2020, yaitu setia dan berjaga-jaga menanti kedatangan Kristus. Nats pembimbing di dalam ibadah kita pada saat ini tertulis di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian ayat 14 dan ayat yang ke-15 bagian A yang demikian sabda Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15 bagian A. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya, dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Demikianlah kesaksian firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam ibadah kita pada saat ini. Mari bersama kita respon tema ibadah dengan kita menyanyi pujian dari Kidung Jemaat 85, bait 1 dan baitnya yang ke-6. Yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada saat ini. Karena itu mari bersama-sama kita akan berdoa sekaligus juga kita akan mengikuti, menyimak pembacaan Alkitab yang akan dibawakan atau dipimpin oleh majelis jemaat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Mari Bapak Ibu bersama-sama sebelum kita membaca dan mendengarkan sebagian firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon terang pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, ya Bapa, di hari Sabat ini kami mengucap syukur, kami baik ada di gereja dan juga di rumah kami masing-masing,
dapat berkumpul di dalam kami membangun ibadah minggu. Di dalamnya ada perjamuan kudus Advent. Bapa di surga, tiba saatnya saat ini kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat merasakan kehadiran-Mu, dan kiranya melalui sabda firman-Mu ini kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Stevi yang akan menyampaikan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi dengan Roh Kudus-Mu sehingga semuanya dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, kiranya apa yang disampaikan supaya dapat menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut sabda firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan 11. Keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Berita kelepasan. Hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Lihat itu Tuhan Allah, ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang memelihara firman Tuhan terlebih mau melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun panjenengan berada. Sungguh kita mengucap syukur jika di hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merayakan sakramen perjamuan kudus secara khusus untuk memperingati perjamuan kudus masa Advent. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, umumnya orang itu lebih suka menerima berita baik daripada berita buruk dalam kehidupannya. Apalagi kalau berita yang dibawa itu yang membawa duka cita di dalam kehidupan seseorang. Jadi memang tidak ada orang di dunia ini yang kepingin dalam kehidupannya tiba-tiba ada kabar buruk menimpa mereka. Tetapi
Ya, setiap orang mengharapkan dalam kehidupannya kalau ada kabar yang diterima itu selalu mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan. Artinya orang memang lebih suka menerima berita baik daripada berita buruk dalam kehidupannya. Mengapa Ibu Bapak? Karena tentu kalau berita itu adalah berita baik, membawa sukacita dalam diri kita. Membawa kebahagiaan, membawa pengharapan. Tetapi kalau yang datang itu berita buruk, berita yang mendukakan, berita yang memprihatinkan, yang juga baru-baru ini terjadi kepada saudara-saudara kita di wilayah Sigi. Kita mendapat berita ada kekerasan di sana yang memang sangat-sangat memprihatinkan, itu bisa terjadi di tengah-tengah konteks kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Berita itu membawa duka cita bagi kita. Karena ada peristiwa pelanggaran kemanusiaan terjadi di sana. Orang saling bunuh satu dengan yang lainnya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita baik menjadi pengharapan bagi setiap orang. Apalagi kalau seseorang itu mengalami pergumulan atau sedang berada dalam situasi yang tidak aman dalam kehidupannya. Nah, adakah kira-kira berita baik itu yang tidak diharapkan oleh seseorang? Ternyata dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, ada sebenarnya berita baik itu yang tidak baik. Berita baik tapi tidak baik. Contohnya, panjenengan mungkin juga pernah mengalami berita baik itu tiba-tiba selamat Anda mendapatkan hadiah 75 juta dari titik. Silahkan menghubungi nomor sekian. Pernah Ibu Bapak mengalami itu? Biasanya dikirim lewat SMS, mungkin juga WA. Berita baik mendapatkan hadiah sebesar yang nominalnya puluhan juta bahkan sampai ratusan juta. Itu berita baik, tapi sebenarnya tidak baik. Nggih, Ibu Bapak, intermezzo saja. Tetapi yang ingin saya katakan di sini memang setiap orang itu selalu dan berharap dalam semua keadaan mereka menerima berita baik dalam kehidupan. Apalagi bagi orang yang sedang mengalami pergumulan, berita baik yang menghadirkan pengharapan, yang membawa sukacita, yang membawa kebahagiaan itu tentu sangat diharapkan. Nah, berita baik itu bisa berupa pengharapan-pengharapan, berupa janji, atau berita baik itu berupa wujud nyata bantuan atau pertolongan yang mereka terima di dalam kehidupannya. Bacaan kita pada pagi ini mengingatkan kepada kita tentang berita baik dari Tuhan bagi bangsa Israel di tengah-tengah pembuangan. Yesaya pasal 40 ini adalah bagian dari tulisan kitab Yesaya yang kedua, atau para ahli sering menyebutnya sebagai kitab Deutero Yesaya. Kitab Deutero Yesaya ini atau Yesaya yang kedua ini berbicara lebih banyak terkait dengan kehidupan bangsa Israel di dalam konteks pembuangan. Mereka berada di tanah pembuangan di Babilonia. Nah, berada di tanah pembuangan sebenarnya ini adalah situasi yang memang sangat mengenaskan bagi orang-orang Israel pada masa itu. Kalau dalam cawisan kemarin saya menyinggung bagaimana keadaan orang-orang Israel di pembuangan, bagaimana perasaan mereka ketika mereka harus tercabut dari tanah kelahirannya, harus hidup di negeri orang yang berada di bawah kekuasaan bangsa lain. Ibu bapak, bukan hanya soal fisik, bukan hanya soal ekonomi, bukan hanya soal politik, tetapi peristiwa pembuangan itu juga menghancurkan spiritualitas dan keyakinan bangsa Israel kepada Tuhan Allah. Karena mereka merasa ketika bangsanya, kerajaan Israel itu dihancurkan oleh bangsa Babilonia dan orang-orangnya diangkut, dibuang ke Babilonia, itu menunjukkan bahwa Tuhan seakan-akan tidak membela bangsa Israel. Ada pikiran-pikiran dalam bangsa Israel itu Tuhan Yahweh yang katanya itu kuat, kenapa membiarkan kami itu harus ditindas oleh bangsa lain? Dan disitulah keraguan-raguan akan Yahweh, akan Allah yang Maha Kuasa itu muncul dalam kehidupan bangsa Israel. Karena itu ketika mereka berada di tanah
pembuangan itu sudah tidak ada harapan lagi kepada sosok yang mampu menyelamatkan mereka. Tetapi dalam hatinya, dalam kerinduannya akan kembali ke tanah perjanjian atau ke tanah kelahirannya, mereka tetap menanti-nantikan pertolongan dan tidak tahu pertolongan itu datang dari mana. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, berita baik yang dikabarkan melalui kitab Yesaya ini mengingatkan bahwa bangsa yang berada dalam pembuangan itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Dikatakan pada ayat yang pertama dan kedua, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mengingat bahwa kehancuran kerajaan Israel dan kemudian pembuangan ke Babel merupakan hukuman dari Tuhan dari segala dosa dan kesalahan bangsa Israel. Ayat yang baru saja kita dengarkan bersama ini menunjukkan bagaimana Tuhan memberi keselamatan, bagaimana Tuhan mengampuni kesalahan umatnya Israel untuk dibawa kembali, untuk dikeluarkan dari perbudakan, untuk dikeluarkan, untuk dibebaskan dari kungkungan bangsa lain. Nah, berita yang dibawa oleh Nabi Yesaya disampaikan kepada bangsa Israel itu di tanah pembuangan. Karena itu menjadi bukti bagi setiap umat Israel bahwasanya Tuhan senantiasa menyertai dan Tuhan tidak menegakkan mereka di dalam kehidupannya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berita baik itu bukan hanya membuat orang Israel memiliki harapan baru, tetapi juga mereka diutus oleh Tuhan untuk bersiap-siap, mempersiapkan diri ketika Tuhan datang untuk membawa mereka kembali ke tanah kelahirannya, mereka sudah siap sedia. Karena itu pada ayat 3 sampai dengan 5 itu adalah bagian di mana Israel yang mendapat berita baik itu diutus oleh Tuhan untuk mempersiapkan diri. Bersiap-siap menanti kedatangan, menanti damai sejahtera, menantikan pertolongan Tuhan. Ibu bapak, saya membayangkan ketika ada bencana alam, kemudian ada orang-orang yang sudah siap-siap dievakuasi untuk diselamatkan. Gambaran bangsa Israel adalah seperti itu. Kondisinya ketika mereka mendapat berita akan ada keselamatan dan kemudian mereka disuruh bersiap-siap, mempersiapkan diri untuk menerima evakuasi, menerima pertolongan dari Tuhan Allah. Karena itu persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, jalan untuk pertolongan kita. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, wujud persiapan diri yang seperti apa yang perlu kita renungkan. Tentu bukan baju, bukan juga surat-surat penting dalam kehidupan kita, tetapi sikap hati kita yang perlu kita siapkan untuk menyongsong pertolongan Tuhan, untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang akan membebaskan kita. Nah, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, berita baik ini, berita sukacita ini bukan berita baik yang buruk tadi ya. Bukan berita yang hoax, yang hanya sekedar berita tapi berlalu begitu saja, tidak. Ayat 9 sampai dengan ayat 11 memberi gambaran nyata bahwa berita itu benar-benar terjadi. Berita itu adalah berita yang benar-benar adanya. Karena itu ketika Tuhan mau menolong umatnya, Tuhan pun memberi berita yang baik dan Tuhan pun menepati janji-janjinya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ada kalanya kita sangat berharap berita sukacita kita dengar di tengah-tengah pergumulan kita. Kita benar-benar berharap bahwa Tuhan segera menolong kita keluar dari pergumulan hidup kita. Nah, mari perenungan ini biarlah menguatkan kita bahwa di tengah-tengah pergumulan kita Tuhan akan hadir memberikan pengharapan dan pertolongan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan,
yang juga disebut sebagai pembawa kabar baik yang akan datang. Dialah yang menjadi sumber pengharapan kita. Kalau hari ini kita bersama-sama akan menyambut roti dan anggur perjamuan, ini adalah simbol, lambang kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita sambut itu dan kita terima itu dengan penuh sukacita dan seraya hari ini. Kita mempersiapkan diri kita sebelum kita menerima roti dan anggur perjamuan. Kiranya Tuhan menolong dan mampukan kita, memberkati kita, dan sekaligus berharap akan pertolongan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat diberi kesempatan mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita memperbarui pengakuan iman rasuli kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah pagi hari ini. Untuk itu kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus Advent. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan dalam sakramen perjamuan kudus Advent, marilah kita mengingat yang demikian. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa dan terpisah dari kemuliaan Allah, menjadikan semua manusia berada dalam kuasa maut. Seberapapun besar dan hebat upaya untuk keluar dari sana, semuanya tidak ada artinya. Namun syukur kepada Allah Bapa di surga, oleh karena kasih-Nya yang besar berkenan mengutus putra tunggal-Nya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dengan kehadiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia, Tuhan Allah berkenan mempersekutukan kembali manusia dengannya dan berkenan menanggung hukuman dosa, agar kuasa maut itu hilang, digantinya dengan kehidupan kekal bagi mereka yang percaya kepadanya. Demikianlah kesaksian Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu besarnya karya dan kasih Tuhan itu, maka sampai hari ini diperingati oleh seluruh orang percaya di dunia melalui perjamuan kudus, sebagaimana yang juga sudah tersedia bagi kita saat ini. Marilah kita bersama-sama menghayati cinta kasih Tuhan yang dinyatakan kepada kita melalui pengorbanan tubuh dan darah Kristus. Dengan bersama-sama kita menghayati pujian dari Kidung Jemaat nomor 81,
kita nyanyikan bait yang pertama dan kedua, O datanglah Immanuel. Saudara-saudara, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib semata-mata hanya untuk keselamatan kita semua. Oleh sebab itu, kita semua diundang untuk ikut ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, supaya kita tetap mengingat bahwa Tuhan menanggung siksaan dan penderitaan agar kita menerima damai sejahtera dan keselamatan. Tuhan Yesus diikat supaya kita mendapat kelepasan dan kebebasan dari hukuman. Tuhan Yesus harus mati dan masuk dalam kerajaan maut, supaya kita terbebas dari kuasa maut. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus bangkit, supaya kita mendapat warisan hidup kekal dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Mari bersama-sama kita mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus untuk menebus dan menyelamatkan umat-Nya di dalam pengorbanannya di kayu salib. Mari kita hayati dengan bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 35 bait yang pertama dan keempat, Tercurah Darah Tuhanku. Untuk bait yang pertama akan dinyanyikan oleh song leader, sementara baitnya yang keempat akan kita nyanyikan bersama-sama. Tercurah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan Allah kami. Oleh karena cinta kasih-Mu, Engkau persekutukan kami bersama-sama untuk menerima roti dan anggur perjamuan yang mengingatkan kami akan pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terlebih tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan menyucikan setiap kami sehingga kami memperoleh jaminan keselamatan akan kehidupan kami. Kami mendapat hak waris sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Bapa, menyadari begitu besarnya cinta kasih-Mu kepada kami sungguh merasa malu. Karena kami merasa ada banyak hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebelum kami bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan ini, kami mau mengaku setiap dosa kesalahan kami, seraya memohon belas kasihan pengampunan dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan melayakkan kami, menguduskan setiap kami melalui curahan darah-Mu yang kudus, sehingga kami disucikan, kami dilayakkan untuk menerima roti dan anggur perjamuan ini. Agar ketika kami menerimanya, kami disegarkan kembali, kami dikuatkan pengharapan iman kami akan pengharapan dan keselamatan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena itu, kami mempersiapkan diri kami. Kami sudah siap Bapa untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang rindu bersekutu bersama-sama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus, mari kita datang bersama dengan penuh sukacita dan pengharapan, seraya mengarahkan hati kepada Tuhan. Ketika Tuhan Yesus makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, seraya berfirman, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini, jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, seraya pengharapan akan kedatangan." Terimalah, bagikanlah kepada saudara-saudara. Terimalah,
Terimalah. Semuanya sudah tersedia. Maka sekarang terimalah dan makanlah. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, menuangkan anggur itu ke dalam cawan seraya berfirman, "Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darahku. Setiap kali kamu berbuat ini, perbuatlah menjadi peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, seraya pengharapan akan kedatanganku." Terimalah dan bagikanlah pada saudara. Terimalah. Terimalah. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan dengan darah Tuhan Yesus. Perbuatlah ini. Jadikanlah sebagai peringatan akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan juga peringatan akan dan pengharapan akan kedatangan. Semua telah tersedia. Maka sekarang, minumlah. Jemaat kekasih Tuhan, roti dan anggur yang menjadi lambang tubuh dan darah Kristus telah menyatu dalam kehidupan saudara. Kiranya ini meneguhkan iman dan pengharapan saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sekarang, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan penuh sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali
yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lemah. Amin. Marilah bersama kita naikkan syukur melalui persembahan syukur yang telah kita persiapkan untuk Tuhan. Adapun dasar kita memberi persembahan saat ini terdapat di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sembari kita memberikan persembahan kita akan memujikan dari Kidung Jemaat nomor 387. Kita akan nyanyikan bait yang pertama sampai dengan selesai. Persembahan akan dilakukan bersama-sama dengan doa syafaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk di dalam doa syafaat. Kembali kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami, untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, terlebih untuk perjamuan kudus yang telah kami lakukan dan kami terima bersama. Kami memohon Tuhan memeteraikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami, menyempurnakan melalui perjamuan kudus Tuhan yang kami lakukan, seraya mengingat pengorbanan tubuh dan darah Kristus di kayu salib. Biarlah semuanya itu menyempurnakan kehidupan dan iman kami di hadapan Tuhan, sehingga kami layak untuk menerima anugerah keselamatan yang berasal dari Tuhan Allah sendiri. Terima kasih Tuhan untuk semua yang boleh kami alami di tempat ini dan pada saat ini. Biarlah ini semua juga menguatkan kami di dalam segala pergumulan hidup kami, di dalam segala permasalahan-permasalahan dan kelemahan-kelemahan kami. Bapa di dalam surga, di tengah-tengah ibadah ini perkenankan kami bersama-sama juga berdoa mengingat keberadaan saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami kelemahan tubuh karena sakit. Ada banyak pengharapan dalam kehidupannya menerima kesembuhan dari Tuhan. Tetapi kami tidak tahu apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kami. Tetapi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tiba dan tepat pada waktunya. Karena itu perkenankan ya Bapa,
Kami mengingat saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit dan juga di masa-masa proses penyembuhannya. Kami mengingat orang tua kami, Ibu Kaslan. Kami berdoa untuk Bapak Mansuria, Ibu Supini, Ibu Mami dalam proses kesembuhannya. Demikian pun juga kami berdoa untuk Bapak Purwanto Elisa di masa-masa adioswonya. Kami berdoa juga untuk Pak Mukti Prayetno. Kami juga berdoa untuk saudara kami Bapak Suroto. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ibu Kanti Sunarno yang pada saat ini juga sedang sakit Tuhan. Demikian pun juga kami berdoa untuk saudara Dian Bahari, untuk Bapak Ibu Ripo Darmawan. Demikian pun juga kami berdoa mengingat saudara kami Bapak Agus Hadi Wiryono. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ibu Esther yang juga saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk Ibu Kaharyono dalam masa-masa lanjut usianya. Kami berdoa untuk Ibu Yuni. Demikian pun juga kami berdoa untuk Saudari Indah. Kami berdoa pula untuk Bapak Ibu Suyadiono di masa-masa pemulihannya. Kami berdoa untuk Ibu Sri Menganti Handoyo. Demikian pun juga untuk Ibu Supre Welasati. Kami pun mengingat orang tua dan saudara kami Bapak Subejo. Demikian pun juga kami berdoa untuk Ibu Sri Wilujeng dan Ibu Tias Wening. Saudara-saudara kami ini Bapak, di dalam kelemahan tubuhnya baik karena sakit penyakit ataupun juga karena usia yang sudah lanjut. Mari Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupannya, menjamah, memberkati, sekaligus juga memberi kesembuhan. Biarlah perjamuan kudus yang diterima di saat ini, itu pun menjadi sarana kekuatan baru bagi kehidupan saudara-saudara dan orang tua kami. Kami pun menyadari Bapa, ada banyak rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit maupun juga sedang mengalami pergumulan dalam kehidupannya. Kami mau serahkan mereka di hadapan Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang berkarya menguatkan, menyembuhkan saudara-saudara kami. Perkenankan ya Bapa, kami berdoa untuk kehidupan warga jemaat, khususnya jemaat Tanjung Perak. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mampukan kami untuk terus menjaga kesehatan kami. Demikian pun juga mampukan setiap kami Tuhan untuk mampu menjalani kehidupan kami di tengah-tengah pandemi ini dengan mengandalkan Tuhan. Terlebih karuniai kami dengan hikmat Tuhan, jaga sertai kami di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Baik itu dalam pekerjaan kami, tugas pelayanan kami di jemaat Tuhan, ataupun juga tugas pelayanan kami di dalam kehidupan bermasyarakat. Mampukan kami mengemban tugas tanggung jawab ini dengan penuh sukacita, dengan penuh ungkapan syukur. Terlebih Bapa, kami pun mengingat keberadaan bangsa dan negara kami. Izinkan kami bersama-sama berdoa untuk pergumulan rekan-rekan kami, saudara-saudara kami yang ada di Sigi, daerah Sulawesi Tengah. Kami tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya Tuhan. Tetapi Engkau Maha mengetahui. Kami berdoa untuk para korban. Demikian pun juga keluarga yang ditinggalkan. Tuhan beri penghiburan dan kekuatan. Terlebih bagi para pemimpin bangsa kami, karuniai mereka roh hikmat dari Tuhan, agar mereka mampu memberikan keadilan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami ini. Bapa di dalam surga, kami pun berdoa untuk lingkungan sekitar kami, di mana pandemi COVID-19 masih ada di dalam kehidupan kami. Sertai berkati para relawan, demikian pun juga para petugas-petugas kesehatan, petugas-petugas medis. Biarlah dengan semangat mereka melayani masyarakat, kami dapat terbebas, kami dapat keluar dari pergumulan pandemi COVID-19. Terima kasih Tuhan. Perkenankan juga kami berdoa untuk pelayanan di Gereja Kristen Jawetan Jemaat Tanjung Perak. Masuki bulan Desember, masuki persiapan perayaan Natal. Tuhan berkati para majelis jemaat, Tuhan berkati badan-badan pembantu pelayanan, demikian pun juga kepanitiaan yang menjalankan tugas tanggung jawabnya. Biarlah melalui penyertaan Tuhan kami dimampukan untuk melaksanakan tugas dan panggilan pelayanan ini dengan baik. Kami bersyukur, berterima kasih untuk saat ini
Tuhan memperkenankan kami terlibat dan ambil bagian di dalam pelayanan ibadah ini. Berkati setiap kami Bapa, majelis jemaat yang bertugas, song leader, organis, petugas multimedia, dan siapapun yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati setiap kami di dalam segala tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Akhirnya ya Bapa, kami pun serahkan persembahan kami yang telah kami himpun, yang kami ambil dari sebagian berkat yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kami. Kami percaya dan kami mohon Tuhan berkenan menerimanya, sehingga persembahan kami layak dijadikan sebagai sarana pelayanan di jemaat Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan, biarlah roh takut akan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Untuk selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah kami akan kembali ke dalam aktivitas kami masing-masing. Mohon kiranya Tuhan berkenan mengaruniakan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun kami di dalam perjalanan kehidupan kami menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Di doa dan syukur kami Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan doa dan permohonan kami, seraya kami sempurnakan dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengundang panjenengan semua untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita sudah usai. Kini undurlah dengan sukacita dalam pengutusan Tuhan. Kembalilah bekerja dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Dan marilah kita menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan dan kesetiaan. Karena Ia yang menjanjikannya setia. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Sang Kristus dan kuasa Roh-Nya yang kudus memberkati saudara-saudara sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini telah usai. Kita akan kembali ke kehidupan kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya kita bisa menjadi terang dimanapun kita berada. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Aku anak EKJW, ladang bagi semua.